Hai guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel bersama gue Albert dan Rudolf dan ada Krogu. Ya, kita Before that, sebelum itu kita mau mengucapkan Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year 2021. Ya, buat yang merayakan. Happy New Year semua orang merayakan. So hari ini kita akan bahas sebuah film dari Disney Plus ya. Animasi Pixar juga, judulnya adalah Soul. You're out there somewhere, little soul. And I'm gonna find you. Life is full of possibilities. You just need to know where to look. Don't miss out on the joys of life. So, kita tuh nggak nyangka ya animasi ini bakal damage-nya setinggi ini ya. Iya. Damage-nya tinggi banget karena actually kalau kalian tahu direkturnya, sebenarnya kalian akan expect sih bahwa film ini tuh bakal hits banget gitu loh, hits differently bilangnya. Karena ini tuh di-direct sama Pete Docter, dia tuh legendnya Pixar karena dia udah bikin Wall-E, bikin Inside Out gitu. Jadi ya udah bener-bener veteran lah di animasinya Pixar. Dan kalau lihat dari resumenya kan bagus banget kan. Jadi kalau udah tahu siapa writer dan directornya, menurut gua kalian pasti expect film ini segila itu sih, sedalam itu sih. Soul ini baru banget tayang tanggal 25 Desember kemarin ya. Tapi nggak streaming premier eksklusif ya kayak Mulan ya. Semua orang bisa nonton ya. Gitu. So, kita akan review filmnya seperti biasa. Ini tentang seorang penyanyi jazz. Ya, si Joe Gardner diperankan oleh Jamie Foxx ya. Nah, dia tuh kayak disuarakan di voice actorin sama Jamie Foxx. Sebenarnya dia tuh hanyalah teacher, guru musik di suatu sekolah. Tapi sebenarnya deep down inside dia tuh pingin menjadi seorang pemain jazz profesional gitu. Nah, akhirnya dia kayak mencari gig. Suatu hari tiba-tiba dia dapat gig nih bersama kayak salah satu legend jazz gitu ya, namanya Dorothea ya, diperankan oleh Angela Bassett ya. Akhirnya dia kecelakaan terus kan masuk Great Beyond ya. Tapi kita awalnya nggak nyangka sih jalan ceritanya. Soalnya kita gitu. benar-benar nggak nonton trailernya. Iya. Jadi kayak lucunya tuh pas kita nonton, kan dia tuh kayak ada yang scene dia jalan-jalan karena dia seneng kan dapat gig. Terus kita ngomong gini, jangan gitu bro, nanti lu kayak papanya Dalmi kecelakaan. Tiba-tiba beneran kayak literally sepersis itu kejadiannya. Iya, karena Papa Dalmi juga kan abis mendapat investor. Iya, terus kayak jalannya nggak ngelihat jalan gitu kan. Oke, so abis itu kan dia ke Great Beyond gitu. Tapi ya karena dia baru dapat gig, besoknya suruh tampil, dia jiwanya memberontak. Dia pingin cabut ya kan, pingin kembali ke tubuh dia. Akhirnya dia malah ke Great Before. Iya. Nah, kayak itu adalah sebelum manusia dibentuk. Iya. Sebelum manusia diciptakan. Jadi soul sebelum dilahirkan tuh di Great Before, setelah meninggal ke Great Beyond. Intinya kayak gitu. Terus akhirnya dia disuruh jadi mentor untuk salah satu soul, jadi sebelum ada manusia itu ada kayak soul gitu. Isi kayak anak-anak kecil gitu lah ya bentukannya. Nah, dia suruh jadi mentor sama salah satu soul number 22 ya. Dia ini soul veteran dia. Iya, dia tuh bener-bener nggak mau hidup. Iya. Nggak mau turun ke bumi untuk menjalani kehidupan gitu. Akhirnya dia disuruh jadi mentor nih buat anak ini nih. Tapi anak ini udah dimentorin sama banyak banget, Mother Teresa, Muhammad Ali, terus Abraham Lincoln. Nah, benar-benar semua orang hebat udah mentorin dia, tapi nggak ada yang berhasil satu kali pun ya kan. Dan si tujuannya si Joe ini dia pingin kembali ke badan dia. Jadi bagaimana caranya dia bisa kembali ke badan dia? Intinya dia mau nyolong ini sih anak ini ke Earth sebenarnya dengan membantu anak ini menemukan spark. Ya, petualangan antara kedua individu ini sih jadinya. Jadi mirip banget sih sama Up sih, kayak Carl dan Russell ya. Kita akan bahas dari yang pertama adalah alur cerita, ada arc story-nya ya.
Menurut gua ini benar-benar something beyond ya. Ya. Dimana yang dibahas adalah After death. iya, before life dan after life, bener-bener sesuatu yang di luar nalar aja Iya, gitu iya. loh. Karena menceritakan Bukan cerita anak-anak banget ya. iya, meskipun ini kartun, ini emang bukan film anak-anak sih ya. Premisnya adalah, kalian pernah mikir gak sih gimana personality suatu orang, Iya. suatu anak kecil itu diciptakan gitu? Apakah random, apakah mereka begitu lahir emang udah ada personality-nya, apakah dibentuk gitu? Sebenarnya ini menceritakan hal tersebut. Ada yang namanya You Seminar di sini, di mana setiap personality itu dikasih kayak mereka kayak tadi udah dibilang, mereka tuh disuruh mencari sebuah spark. Nih kalau kalian misalnya sehari-hari lihat orang masing-masing ada gift apa, Talent. misalnya talent, bisa satu dia gifted di olahraga, nyanyi gitu, itu sparknya Betul, sebenarnya. intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya ya talent itu adalah tercipta dari sini, ibaratnya Iya. kan kayak gitu kan. Kita selama nonton ya, kita nggak tahu ini bakal mengarahnya sebenarnya kayak ke arah mana, dan itu yang bikin seru, bikin penasaran, ya kan? Apa yang bakal disodorkan oleh film ini gitu. Itu kita pas nonton sih benar-benar kayak Kaget sih. apa nih, jadi bikin penasaran banget. What's gonna happen next gitu sih. Jadi menurut gua bener-bener plotnya nggak kebaca, dan si 22 ini sebenarnya adalah dia tuh kayak bener-bener nggak mau hidup, tapi suatu sehari dia kan turun ke bumi, dan dia kayak mencari sparks dia. Nah, gue bener-bener penasaran kayak apa sih yang ingin disampaikan oleh film ini, apa the big message-nya. Soalnya dari awal kan bener-bener apa ya, belum begitu jelas lah, belum begitu bold lah, tapi sepanjang berjalan cerita bener-bener langsung kebuka dan bener itu joyful banget nontonnya. Kalau gue sih nonton ini, jalan ceritanya menurut gue genius banget aja sih. Bener-bener dari the whole imagination konsep tentang afterlife dan before life and everything, itu aja udah genius banget. Not children material banget. Gue nggak yakin anak-anak nonton ngerti sebenarnya. Tapi untuk orang dewasa, apalagi kita nontonnya itu kayak gila, ini keren banget, kayak nonton The Good Place mungkin, kayak the kind of imagination yang mereka take untuk hal-hal yang kita sendiri nggak pahami gitu loh. Maksudnya keren banget. Gue tuh kayak kepikiran Coco nonton ini. Karena afterlife. Iya, kayak universe-nya tuh bener-bener something yang imaginary banget. Terus something yang kayak very out of the world banget. Jadi kita pas nontonnya tuh kayak transported ke different universe aja gitu. Di sini menurut gue ada dua karakter yang benar-benar bertolak belakang. Dimana satu, si Joe ini yang pingin banget hidup lagi, balik lagi ke dunia ini. Di sisi lain ada si 22 yang benar-benar nggak mau turun ke dunia. Gitu, benar-benar dua personality yang clash, yang bertolak belakang gitu. Akhirnya mereka harus membantu satu sama lain gitu kan. Kita dikasih lihat kayak orang, kita lah hidup gitu kan ya, kita mencari makna kehidupan, kita mencari purpose in life, kita mengejar ambisi kita, mengejar kesuksesan ibaratnya gitu loh, kayak si Joe ini. Tapi begitu si Joe mencapai yang dia mau gitu, tapi ya he feels nothing. Itu gila, langsung damage-nya kenceng banget. Iya gak sih, kayak kita yang selama ini dia chasing, yang selama ini dia kejar, dan begitu dia dapet ya dia feels nothing gitu. Kayak gila sih Pixar, you the best sih, gila Disney. Ampun dah, pas kita lihat itunya sih gila banget. Jadi pas pas mulai ada revelationnya sih, baru kita kayak ya itu ya kayak gitu. Menarik banget sih jadi perpaduannya. Gue bingung sih si Pete Docter ini bisa menciptakan. Dia kerasukan apa, kesambet apa gitu, dia tiba-tiba kayak kepikiran konsep ini, which is gue tuh nontonnya bener-bener, dia tuh of course dia take creative independence lah ya, untuk kayak hal-hal yang misalnya yang tadi gue bilang yang afterlife and everything, tapi somehow make sense banget loh everything itu menurut gue, karena kayak nih dia ada bikin universe di mana ada manusia yang hilang karena dia tuh terlalu fokus lost soul. Iya, lost souls, kayak dia terfokus ke
misalnya ke kerjaan nih. Iya. Kerjaannya Sampai sebenarnya mendisconnect dia dari dunia life. nyata. Terus dia jadi masuk ke universe ini di mana dia jadi kayak bukan budak sih, tapi kayak orang yang terhipnotis Kayak gitu, yang monster. kayak monster, kayak nggak sadar gitu. Betul. Itu kayak gue ngena banget. Kayak benar-benar dia Hits dia bisa memikirkan that kind of concept, that kind of imagination dari real life, dari real traits of humans, dan dia bawa ke film animasi. Gue nggak ngerti dia dapat dari mana sih. Ini bukan cuman film animasi sebenarnya. Ini film animasi yang menurut gue deep banget. Iya. Gila. Kayak Soul sih gila banget. Iya. Next kita bakal bahas dari animasi dan sinematografinya ya. Iya. Bukan sinematografi sih, lebih ke desain animasinya iya, aja. Pixar tuh gila banget sejak Toy Story 3. Aduh, gila sih untuk gue ngomong gila berapa kali, but it's really good gitu loh, bener-bener awesome banget untuk semua picture-nya bagus banget, gila. Dan gila. Kita kan nonton ini nih, apa yang si Chang-e itu yang di Netflix, iya, Over the Moon itu kan salah satu take-nya Netflix Glenn untuk Close. animasi kan. Berasa banget kayak perbedaan pergerakan animasinya dan everything sama Pixar. Kelihatan banget Pixar itu udah kayak lead banget di animation, udah kayak dewanya dibandingin animasi lain. Bagus banget. Dan setiap scene juga itu bener-bener bawa emosi kalian. Iya. Jadi aduh gila sih, bener-bener pas nonton tuh emosinya pasti ke bawah banget. Iya, terus kayak gue sih lebih ke kalau misalnya tekniknya ya, dia kartun tapi berasa real banget, environmentnya, everything, cahayanya kayak mataharinya tuh bener-bener kayak tip matahari yang in real life gitu, bisa kayak begitu. Untuk film animasi gue rasa tuh udah gila banget. Pixar emang sekarang udah leading banget. Pixar dari Toy Story pertama sampai terakhir. Before Afternya gila sih. Gila banget sampai Toy Story ketiga. Jadi kelihatan banget tuh perubahan dari Monster Seamless Inc. banget semuanya. Parah. Ini jadi benar-benar top notch banget lah film ini gitu ya. Scoring ya? Ya, scoring. Kita scoring untuk Soul gue bakal kasih 9,5. Gue kasih 10 karena gue merasa film ini bisa masuk Oscar, guys. Ya gila, ini mungkin kita bisa bet on it. Gue rasa ya, pasti jadi masuk Oscar. salah satu nominasi karena Coco best. aja masuk. Ya, Coco aja menang kan? Ya, Bukan? bisa Menurut jadi gue salah satu ini best nomination di ini ya, animasi ya. Ini kartun, tapi kartun yang benar-benar deep, benar-benar dalam. Pasti kalian mendapatkan sesuatu dari kartun ini ya, dimana kita harus live our life every minute of it. Kita jangan fokus cherish dengan every minute ya. Jangan fokus dengan mengejar ambisi yang hal-hal yang kayak duniawi gitu loh. Kayak kita selama ini ngejar karir, ngejar duit, ngejar prestasi mungkin kalau kalian sekolah dan yang lain-lain. Tapi ternyata yang terpenting di hidup itu tuh bukan sparks kalian atau bukan purpose kalian, tapi living your life to the fullest, detail kecil, kayak menikmati matahari, menikmati sunset, pohon-pohon yang bergoyang, daun-daun itu, guys, yang membuat hidup itu worthwhile. Ini menurut gue film terbaik 2020 yang gue nonton. Gila sih, Soul emang gila banget. Soul ada di Disney Plus ya. Kalian langganan di Disney Plus juga murah. Kita ada video membahas Disney Plus juga ya. So that's all. Menurut kalian gimana yang udah nonton film Soul ini? Tell us about it. Thank you guys for watching. I'll see you guys in next episode. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram kita juga di @screenaddicts, follow Twitter kita di @screenaddicts_. I'll see you guys in the next episode. Bye, happy holiday. Bye, happy holiday.